Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Kamila dengan NPM 1184038 dari program studi D4 Teknik Informatika Politeknik Pos Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan hasil kerja dari tugas kecerdasan buatan, yaitu pada chapter pertama, mengenal kecerdasan buatan dan Scikit-learn. Nah, pada tugas kali ini ada dua pengelompokan tugasnya, yaitu pada tugas teori dan tugas praktek. Nah, langsung saja kita masuk ke teorinya. Yang pertama, poin pertama kita disuruh membuat resume definisi, sejarah, dan perkembangan kecerdasan buatan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Nah, kita langsung aja beralih ke file tugas saya yang telah saya buat sebelumnya pada LaTeX yang di sini definisi kecerdasan buatan atau biasa disebut Artificial Intelligence atau bisa disingkat dengan AI adalah teknologi yang dibuat oleh manusia yang dimodalkan dalam bentuk mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia, yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia. Nah, singkatnya begini nih, agar bisa mudah dipahami, kita sebagai manusia nanti membuat sebuah program berbentuk mesin yang diprogram yang dapat membantu proses yang biasanya dilakukan oleh manusia agar dapat meringankan pekerjaan kita yang nantinya dapat dijalankan oleh mesin atau program. Sama halnya seperti manusia, AI juga membutuhkan pengalaman dan data untuk dijadikan pengetahuan supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Proses belajarnya berjalan dengan sendirinya berdasarkan pengalamannya saat digunakan oleh manusia. Poin penting dalam proses AI ini yaitu learning, reasoning, dan self-correcting. Nah, lanjut ya pada sejarah. Intelligence ini diambil dari bahasa Latin yaitu intelligio, yang berarti saya paham. Arti dasar dari intelligence adalah kemampuan memahami dan melakukan aksi. Sejarah kecerdasan buatan diawali pada zaman kuno, namun sebagai mitos, cerita, serta desas-desus tentang makhluk buatan yang diberkahi oleh pengrajin. Nah, jadi kecerdasan buatan ini awalnya itu tidak dipercaya, hanya sebagai mitos saja. Karya ini memuncak saat penemuan komputer digital yang diprogram pada tahun 1940-an. Istilah kecerdasan buatan dikemukakan pertama kali pada tahun 1956. Nah, di konferensi Dartmouth namanya. Sejak saat itulah ia terus dikembangkan sampai saat ini. Nah, perkembangan kecerdasan buatan ini tuh sebenarnya pada tahun ke tahun tuh ada perkembangan. Awal perkembangannya itu pada tahun 1952 sampai 1969. Diawali dengan kesuksesan si Newell dan Simon dengan sebuah program yaitu General Problem Solver yang dilancar untuk memulai penyelesaian masalah secara manusiawi. Lanjut ya, perkembangan kecerdasan buatan melambat pada tahun 1966 sampai 1974. Nah, pada tahun ini perkembangan kecerdasan buatan mulai melambat. Hal ini disebabkan oleh 3 kesulitan utama. Yang pertama, program-program yang bermunculan hanya mengandung sedikit pengetahuan pada subjeknya.
Program tersebut berhasil hanya karena manipulasi sederhananya saja. Nah, pada poin kedua, banyaknya masalah yang harus diselesaikan oleh kecerdasan buatan tersebut. Nah, membuat kecerdasan buatan tersebut perkembangannya melambat. Poin terakhir yaitu poin ketiga, terdapat beberapa batasan pada struktur dasar yang digunakan untuk menghasilkan perilaku intelijensia. Selanjutnya, sistem berbasis pengetahuan nih pada tahun 1969 sampai 1979 oleh Ed Feinberg dan Bruce Buchanan, lalu bersama rekannya satu lagi Joshua Lederberg, membuat program untuk memecahkan masalah struktur molekul dari informasi yang didapatkan dari spektrometer massa yang mereka namakan Dendral Program yang berfokus pada pengetahuan kimia. Lalu selanjutnya kecerdasan buatan menjadi sebuah industri pada tahun 1980 sampai 1988. Industrialisasi kecerdasan buatan ini diawali dengan ditemukannya sistem pakar yang dinamakan R1 yang mampu mengkonfigurasi sistem-sistem komputer baru dan mulai dioperasikan di DEC atau di MC Dermot pada tahun 1982. Lalu pada tahun 1986 sampai saat sekarang ini kembalinya jaringan syaraf tiruan. Meskipun bidang ilmu komputer menolak jaringan syaraf tiruan, namun para ilmuwan masih mempelajari bidang ilmu tersebut dari sudut pandang lain, seperti menggunakan teknik-teknik mekanika statistika untuk menganalisa sifat-sifat penyimpanan dan optimasi pada jaringan syaraf. Pada tahun 1985-an, 4 kelompok riset menemukan kembali algoritma belajar propagasi balik atau back propagation learning. Algoritma ini berhasil diimplementasikan ke dalam ilmu komputer dan psikologi. Lalu pada poin kedua teori, kita disuruh membuat resume mengenai definisi supervised learning, klasifikasi, regresi, dan unsupervised learning, dataset, training set, dan testing set. Nah, lanjut. Di sini saya sudah menjelaskan nih pada laporan saya definisi supervised dan unsupervised learning. Supervised learning merupakan suatu pendekatan yang dimana terdapat data dan variabel yang telah ditargetkan sehingga pendekatan tersebut dapat mengelompokkan sebuah data ke data yang sudah ada. Berbeda dengan unsupervised learning yang tidak mempunyai data sehingga data yang ada harus dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Lanjut, definisi klasifikasi dan regresi. Klasifikasi adalah sebuah kegiatan penggolongan atau pengelompokan. Menurut KBBI, klasifikasi merupakan penyusunan sistem di dalam kelompok atau golongan berdasarkan kaidah atau standar yang telah ditetapkan. Sedangkan regresi adalah sebuah metode analisis statistik yang akan digunakan untuk melihat pengaruh variabel. Selanjutnya, definisi dataset, training set, dan testing set. Masuk yang pertama, dataset adalah sebuah objek yang akan mempresentasikan sebuah data dan relasinya di memori. Struktur pada dataset ini mirip dengan data yang ada di dalam database. Training set adalah bagian dari dataset yang berperan dalam membuat prediksi atau algoritma sesuai dengan tujuan masing-masing, sedangkan testing set adalah bagian dari dataset yang akan dites guna melihat keakuratan atau ketepatan datanya. Nah, udah nih, tugas mengenai teori udah selesai, sudah dijelaskan. Lanjut kita ke prakteknya. Di sini kita disuruh dulu instalasi scikit-learn di Anaconda. Nah, berikut tuh saya sudah melakukan instalasi pada Anaconda. Kita buka dulu Anaconda Prompt-nya. Lalu kalian ketikkan perintah pip install -u scikit-learn. Lalu enter, maka proses instalasinya dan download-nya akan berjalan. Tunggu hingga selesai dan sukses. Oke, setelah proses instalasi selesai, udah ada tulisan successfully installed scikit-learn. Kita langsung ke tugas tadi. Kita disuruh membuka sebuah link di sini, http scikit-learn. Coba kita buka ya. Sebentar. Nah, sini kita buka. Nah, kalian dapat menemukan berbagai contoh codingan scikit-learn di sini. Nah,
Salah satu contohnya saya sudah ambil dan saya sudah mengetikkannya di Python, di Spider. Kalian bisa menggunakan apa aja selain Spider, asalkan kalian paham. Coba kita running ya. Setelah kita running, maka hasilnya akan keluar nih. Nah, lanjut ya. Itu sebuah contoh saja setelah kita melakukan instalasi. Lanjut ke poin pertama dari praktikum. Mencoba loading an example dataset. Menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris. Oke. Di sini loading and predicting. Nah, di sini kalian dapat menemukan loading and example dataset. Nah, kalian bisa mengkopikan codingan yang ada di sini lalu kalian coba di Spider. Di sini saya sudah menyalinnya ke Spider. Pada baris pertama, from sklearn import dataset. Ini berfungsi untuk mengimport kelas dataset dari scikit-learn library. Lalu kita akan memuat dan memasukkan dataset iris ke variabel bernama iris. Lalu kita akan memuat dan memasukkan dataset digit ke variabel digit, lalu memberikan akses ke fitur yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan digit data, lalu memberikan informasi tentang data yang berhubungan atau juga dapat dijadikan sebagai label. Nah, coba kita running ya. Nah, kalau kalian running maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan mengelompokkan ini. Inilah hasil dari loading an example dataset. Lanjut ke poin selanjutnya. Di sini kita disuruh mencoba learning and predicting. Oke, learning and predicting. Nih, learning and predicting. Kalian dapat menyalin lagi kode-kode yang ada di sini ke script yang ada di sini, kalian salin ke Spider. Nah, di sini coba kita running, hasilnya akan seperti apa. Nah, hasilnya ini 8 nih. 8. Kurungsiku 8. From sklearn import svm. Perintah ini untuk mengimport kelas svm dari package sklearn. Digit sama dengan datasets.load underscore digit. Memuat dan memasukkan dataset digit ke variabel digit. Lalu ini merupakan CLF sebagai estimator atau parameter dari sfm.svc sebagai kelas. Selanjutnya ini CLF .feed digit.data. Dia sebagai estimator atau parameter juga, lalu CLP sebagai estimator dan parameter, predict sebagai metode lainnya. Coba kita running ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lanjut kita ke poin berikutnya, praktikum berikutnya. Di sini kita disuruh mencoba model persistent. Model persistent kita langsung aja ke Spider. Model persistent. Nah, di sini saya sudah menyalin scriptnya. Nah, ini dia kalau sudah di running nih akan muncul hasilnya. Yang pertama, from sklearn import svm dataset, itu untuk mengimport kelas dataset dari scikit-learn library. Lalu CLF ini sama aja dengan yang sebelumnya tulisannya. Dia itu memanggil kelas svc dan men-set argumen konstruktor svc. Lalu meload dataset iris dan ditampung di variabel X untuk data dan Y untuk target. Nah, di sini ada X, Y kan? Lanjut ke poin selanjutnya. Mencoba convention, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut. Ayo kita lanjut ke convention. Nah, ini nih. Langsung aja ya kita running, kita lihat hasilnya gimana. Nah, ini dia hasil dari convention. Nah, dia akan nge-print hasil semuanya di sini.
Di sini import NUMI as NP from sklearn, import random projection. Kalian dapat melihatnya di sini. Di sini terbagi 3, kalau nggak salah 3 atau 4, 3 pengelompokan, yaitu ada tipe costing, repeating and updating parameter, lalu yang terakhir multi-class VC versus multi-label fitting. Nah, lalu kita lihat lagi penanganan error. Oke, di sini saya menemukan beberapa error pada praktikum tersebut. Yang pertama itu errornya seperti ini nih, modul sklearn dataset has no attribute load. Hal ini disebabkan karena adanya variabel yang tidak dapat dipanggil. Penyelesaiannya dengan mengganti nama variabel dengan yang sudah ada dan dapat dipanggil. Nah, sebelumnya itu variabelnya itu ada yang nggak bisa dipanggil. Jadi solusinya ya diganti nama variabelnya. Jadi dia bisa. Nah, itulah error dari. Nah, ada satu lagi error, yaitu sama ya, disebabkan adanya kesalahan. Kalau ini sih karena penulisan kodenya yang keliru. Waktu itu tanda bacanya itu salah. Nah, semoga kalian dapat lebih teliti lagi kalau dalam penulisan codingan, script kode, karena waktu itu saya terganti antara tanda baca titik 2 biasa dengan titik koma. Nah, itu dia menyebabkan error. Nah, ini terakhir itu cek plagiarisme, menandakan saya nggak plagiat dari situs manapun itu. Semoga kalian dapat memahaminya. Demikian penjelasan dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bakalan banyak chapter-chapter lainnya yang akan menunggu di depan. Maka jika kalian suka atas penjelasannya, boleh di-subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.